Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk mempelajari bersama kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun fi ahkamin nafisatin tata'allaqu bil qira'ati bis salat. Hukum-hukum penting yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran seseorang ketika sedang sholat. Uballighu fi ihtisaliha, aku di sini kata Imam Nawawi, aku sengaja untuk meringkasnya. Fa innaha masyhuratun fi kutubil fiqhi, karena sejatinya bab atau permasalahan ini sudah masyhur, sudah kita ketahui di kitab-kitab ulama fikih. Minha, di antara bab penting tersebut adalah annahu tajibul qira'atu fis salatil mafrudati bil ijma'il ulama. Di antaranya adalah para ulama telah bersepakat bahwasannya seseorang wajib hukumnya fardhu ain untuk membaca surat Al-Fatihah di sholat wajib mereka, di sholat mereka. Summa qala, kemudian diantara yang berpendapat bahwasannya hal tersebut hukumnya wajib adalah Imam Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua. Wa jamaahirul ulama, dan kebanyakan jumhur ulama, mereka berpendapat tata'ayyan qira'atul Fatihati fi kulli raka'at. Mereka bertiga bersepakat bahwasannya, dan begitu juga jumhur ulama, mereka beranggapan bahwasannya membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib di setiap rakaatnya. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Ini sebagaimana yang sudah kita ketahui, karena Al-Fatihah itu ketika sholat masuk dalam pembahasan rukun sholat, sehingga ketika rukunnya tidak dikerjakan maka sholatnya bisa tidak sah. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu wa jama'atun, dan berkata Abu Hanifah Nu'man ibnu Thabit rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, wa jama'atun, dan para pengikutnya, beliau berpendapat bahwasanya la tata'ayyanul Fatihatu abadan, sesungguhnya membaca Al-Fatihah itu hukumnya tidak wajib. Qala, bahkan kemudian beliau melanjutkan, wala tajibul qira'atu fil rak'atainil ukhrayain. Artinya Abu Hanifah hanya berpendapat wajibnya itu di 2 rakaat awal. Jadi misalnya sholat subuh 2 rakaat awal, kemudian zuhur, asar, maghrib dan isya. Tidak di setiap rakaatnya. 2 rakaat sisa itu hukumnya tidak wajib. Washawabu al-awwal, dan Imam Nawawi melanjutkan wasawabul awal. Akan tetapi
Pendapat yang lebih tepat tentang membaca Al-Fatihah di sini adalah pendapat pertama. Kenapa? Sebabnya pendapat ini lebih kuat. Faqad tadhaharat 'alaihi al-adillatu minas sunnah. Karena telah banyak dalil-dalil dari sunnah, dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan hal tersebut. Wa yakfi min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Dan kita cukupkan dengan salah satu hadis sahih, sabda Nabi Muhammad SAW, la tujzi'u salatun la yaqra'u fiha bi umul Quran. Sesungguhnya salat itu tidak akan diterima. Salat seseorang itu tidak akan diterima salatnya jika ia ketika salat dia tidak membaca dengan umul Quran. Umul Quran itu apa sekalian? Fatihah. Surat Al-Fatihah. Begitu juga ada hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Sesungguhnya tidak ada salat bagi seseorang yang ketika ia salat dia tidak membaca umul kitab, yaitu Al-Fatihah. Wa ajma'u, dan para sahabat dan para ulama telah bersepakat ala istihbabil qira'ati surati ba'dal Fatihati fi raq'ati subahi. Dan para ulama mereka bersepakat bahwasanya disunahkan bagi seseorang untuk membaca surat setelah Al-Fatihah, baca surat setelah surat Al-Fatihah fi raq'ati subahi, pada 2 rakaat salat subuh. Jadi 2 rakaat salat subuh dianjurkan, disunahkan untuk membaca surat selain Al-Fatihah. Kemudian wal aulayaini min baqis salawat, dan 2 salat awal, 2 rakaat awal dari sisa salat-salat tersebut. Jadi misalnya duhur dan asar rakaat pertama dan kedua disunahkan untuk membaca surat selain Al-Fatihah. Begitu juga maghrib dan isya. Wahtalafu, dan para ulama mereka berbeda pendapat fi istihbabiha fi salisati wa rabi'ah, dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum seseorang membaca surat selain surat Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Kalau rakaat pertama dan kedua kan hukumnya sunnah, dianjurkan. Rakaat ketiga dan keempat terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wali Syafi'i rahimahullahu taala fiha qaulan. Adapun menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau memiliki 2 pendapat. Pendapat yang pertama al-jadid annaha tustahabbu. Pendapat jadid beliau hukumnya disunahkan. Kalau kita ketahui sekalian, Imam Syafi'i di sini beliau terkenal memiliki 2 pendapat. Pertama qaul jadid dan kedua qaul qadim. Qaul jadid itu ketika beliau tinggal di Mesir, dan qaul qadim ketika beliau tinggal di Baghdad. Nah, qaul jadid beliau hukumnya itu sunnah di rakaat ketiga dan keempat. Adapun pendapat al-qadim, pendapat lama beliau, itu hukumnya annaha la tustahabbu, hukumnya tidak disunahkan. Di sini penulis Imam Nawawi berpegangan di apa yang ditulis di beliau di kitab Al-Minhaj. Faqala wa tusannu suratu ba'dal Fatihati illa fis salisati wa rabi'ati fil adhar wa alayhi fahadihi minal masail muhtarah minal madhabil qadim Syafi'i. Dan beliau ini berpegang pendapat dari berpatokan dari apa yang beliau tulis di Al-Minhaj, bahwasanya disunahkan seseorang itu menulis membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Dan namanya ketika ada 2 pendapat, pertama pendapat lama,
kedua pendapat baru, maka yang menjadi patokan adalah pendapat baru. Karena yang baru menghapus pendapat yang lama. Ini jadi dipatokan di mazhab Syafi'i sekarang membaca surat selain Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat itu hukumnya disunnahkan. Qala ashabuna, dan berkata para teman-teman kami dari mazhab Syafi'i, wa idza qulna, apabila kita mengatakan tustahabu fala khilaf annahu yustahabu an takuna aqalla minal qira'ati fil awlayaini qalu wa takunu qira'atu fis salisati wa rabi'ati sawa. Dan sebagaimana disunnahkan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kami bahwasannya disunnahkan bagi seseorang untuk membaca surat di rakaat pertama dan kedua, yang mana surat selain Al-Fatihah ini hendaknya rakaat kedua itu surat yang dibaca lebih pendek dari rakaat pertama. Qul wa takunul qira'atu fis salisati wa rabi'ati sawa. Adapun pada rakaat ketiga dan keempat, kami berpendapat bahwasannya hendaknya bacaan tersebut itu pada rakaat ketiga dan keempat sama. Jadi panjangnya sama. Misalnya kalau mau baca surat kira-kira rakaat ketiga itu selain Al-Fatihah misalnya lamanya 3 menit, rakaat keempat juga 3 menit. Kalau rakaat pertama misalnya bacanya itu 10 menit misal dan Al-Fatihah. Rakaat kedua lebih dikit, mungkin 8 menit. Rakaat ketiga berapa? 6 menit, rakaat keempat 6 menit. Begitu. Ini bisa antum praktekkan di Masjid Al-Jum'ah. Silahkan kalau dapat jatah imam. Tapi sepertinya ketika antum dapat jatah imam, antum praktekkan ini, besoknya antum gak dapat jatah lagi. Karena 10 menit rakaat pertama. Kemudian terjadi perbedaan pendapat, wahal tutawwalul ula ala tsaniyati fihi wajhani. Nah, apakah rakaat pertama dan kedua itu lebih dipanjangkan? Ini terjadi dua perbedaan pendapat di mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i ada 2 qaul. Asahhuha indal jumhur annaha la tutawwal, dan pendapat yang lebih tepat asahhuha menurut jumhur para mazhab Syafi'i itu rakaat pertama dan kedua itu tidak saling lebih panjang. Ini menurut jumhur mazhab Syafi'i. Wathani, dan berkata Imam Nawawi, wathani, adapun pendapat kedua, wa huwa sahihu indal muhaqqiqin, dan ini pendapat yang lebih tepat dan lebih sahih menurut para muhaqqiq, para orang yang meneliti perkataan Imam Syafi'i. Kalau tadi kan rakaat pertama dan kedua nggak saling lebih panjang. Ini menurut jumhur ulama mazhab Syafi'iyah. Tapi ketika kita cek dari perkataan Imam Syafi'i, dari kalam Imam Syafi'i, kita dapatkan bahwasanya wasahih indal muhaqqiq annaha tutawwal, bahwasanya rakaat pertama dan kedua itu beda. Yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Wa huwal muhtar, dan ini adalah pendapat yang dipilih dalam mazhab, dan ini termasuk juga pendapatnya Imam Nawawi. Kemarin sempat kita jelaskan bahwasanya ciri khas Imam Nawawi ketika menyebutkan sebuah pendapat kemudian beliau mengatakan wa hadza huwal muhtar, maka ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi. Li hadisin sahih, karena sebabnya adalah ada sebuah hadis sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil tsaniyah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW
itu ketika beliau sholat, beliau memanjangkan rakaat pertama tidak sebagaimana rakaat kedua. Jadi artinya rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor hadis 759 dan Imam Muslim pada nomor 451. Bahkan ini juga dikuatkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW beliau pernah sholat dan beliau membaca pada 2 rakaat pertama minas sholatid duhri, yaitu sholat duhur, bi Fatihatil Kitab, dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian 2 surat, yutawwilu fil ula wa yufassiru fis tsaniyah. Beliau memanjangkan rakaat yang pertama dan memendekkan bacaan di rakaat kedua. Wa yasma'ul ayat ahyanan, kadang beliau menjaharkan bacaan tersebut terkadang. Wa kana yaqra'u fil asli bi Fatihatil Kitab wa surataini wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fil rak'atil ula min salati subhi wa yufassiru fil tsaniyah. Dan sebagaimana yang dikerjakan beliau ketika sholat asar dan juga sholat subuh, beliau memperpanjang bacaan rakaat pertama dibanding rakaat kedua. Ini hadis yang menguatkan pendapat Imam Nawawi. Sama, masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi beda perawi, dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Wa faidatuhu. Nah, faidahnya apa? Kenapa kok Rasulullah SAW memanjangkan rakaat pertama dibanding rakaat kedua? Faidahnya apa? Karena faidahnya agar orang yang masbuk ayu dari kal mutaakhirur rakaatal ula wallahu taala a'lam. Faidahnya, kata Imam Nawawi, kenapa Rasulullah SAW memanjangkan rakaat pertama dibanding rakaat kedua? Karena agar orang-orang yang masbuk, yang seringnya telat atau nalat sholat, itu biar bisa dapat rakaat pertama. Jadi jangan nalat sholat. Ya, kita husnudzon. Siapa tahu yang tidak dengar adzan, karena terkadang adzan nggak kedengar. Entah mungkin kita sedang di kamar mandi atau sedang apa, kadang nggak kedengaran adzan. Ya, kita husnudzon saja sama teman kita. Sesama muslim harus sering husnudzon. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, iltamis bi sahibika sab'ina udhran. Kamu cari 70 alasan buat agar kamu bisa husnudzon kepada saudaramu. Ya, mungkin dia ketiduran, dia mungkin gak dengar, mungkin dia lagi mandi, atau mungkin yang lain. Ya, kita husnudzon. Karena hukum asalnya kepada seorang muslim itu kita harus berhusnudzon. Adapun ketika kepada selain muslim itu hukum asalnya adalah suudzon. Jadi itu nggak masalah antum suudzon sama orang kafir. Lalu sama Allah aja suudzon, apalagi sama mereka kan sama Allah suudzon yang telah menciptakan, apalagi kepada manusia. Jadi kita harus waspada, jangan-jangan ketika nyembelih nggak baca bismillah. Siapa tahu ketika nyembelih ternyata buat sesajen atau lain sebagainya, kita nggak ngerti. Kecuali kalau misalnya kita memang tahu saudara kita itu, kita lihat dengan mata kepala sendiri ketika melakukan tersebut, nggak ada sebab apa-apa, nggak ada udhur, ya boleh. Tapi sebisa mungkin kita tetap berusaha untuk husnudzon. Allah taala alam. Qala Syafi'i rahimahullah taala. Kita lanjutkan berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau, wa idza adraka al-masbuqu ma'al imami ar-rak'atainil ukhrayaini min ad-dhuhri aw ghairiha. Apabila seorang masbuk, orang yang tertinggal sholatnya, dia tertinggal 2 rakaat dari sang imam,
ketika itu sholat duhur atau selain duhur, misalnya asar, isya. Summa qama ilal ityani bima baqi. Kemudian ketika sang imam tersebut salam, maka sang masbuk tadi otomatis beliau segera bangkit dari tasyahud untuk menyelesaikan apa yang tersisa dari sholatnya. Ustahib balahu ayyaqra'a surah. Maka disunnahkan bagi orang tersebut itu untuk membaca surat. Surat apa ini? Di sini yang dimaksud surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah kan sepakat. Surat apa? Surat pendek setelah Al-Fatihah. Loh kok bisa? Nah, ya, kenapa? Padahal katanya tadi kan di qaul qadim beliau rahimahullah taala tidak disunahkan. Walaupun pendapat yang jadid adalah disunahkan untuk membaca surat selain Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Kenapa di sini beliau mengatakan disunnahkan? Padahal pendapat qaul qadimnya beliau ngomong tidak disunnahkan. Sampai ya, namanya kan hilang. Karena begini sekalian, ketika seseorang tertinggal di dua rakaat dari sholat, maka rakaat yang dia kerjakan sejatinya ketika dia bersama imam, yang dia kerjakan adalah rakaat ketiga dan rakaat keempat. Sedangkan dia masih sisa dua rakaat. Makanya dia kerjakan sejatinya adalah rakaat pertama dan rakaat kedua. Makanya Imam Syafi'i di sini tidak ada qaul qadim dan qaul jadid. Bisa dipahami? Bisa. Karena kan ketinggalan dua rakaat. Ya. Dua rakaat. Ketika ketinggalan dua rakaat, dia sholat bersama imam. Rakaat ketiga dan keempat. Kemudian dia berdiri untuk menyelesaikan sisa sholatnya. Berarti dia kan menyelesaikan rakaat pertama dan kedua. Karena rakaat ketiga dan keempat itu sudah diselesaikan. Tapi jangan lupa nanti tetap tahiyat ya. Tahiyat. Nah itu begitu. Kenapa kok di sini tidak ada qaul qadim dan qaul jadid? Qala al-jamaahir min ashabina, dan berkata jumhur dari mazhab Syafi'i, sahabat kami dari mazhab Syafi'i, karena alal qaulaini, ini ditimbang dari dua perkataan tadi, qaul qadim dan qaul jadid. Wa qala ba'duhum hadza ala qaulihi, dan sebagian mereka mengatakan ini sebagaimana pendapat beliau, yaqra'u surata fil ukhrayaini wa amma alal akhari fala, dan sebagian mengatakan ini karena tadi sejatinya yang dia kerjakan itu ada rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat pertama kedua baik qaul qadim qaul jadid sama, harus dibaca, disunahkan untuk membaca selain surat Al-Fatihah. Adapun sahabat kami yang lain dari mazhab Syafi'i itu mengatakan enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Wassawabu al-awwal, adapun yang tepat adalah perkataan yang pertama. Karena tadi yang dia kerjakan adalah rakaat pertama dan rakaat kedua. Li alla tahlu salatuhu minas surah. Karena kalau seandainya dia tidak membaca surat selain surat selain Al-Fatihah, ya cuman ketika salat dia Al-Fatihah terus. Ya walaupun itu sah, tapi sunnahnya di sini adalah ada bacaan selain Al-Fatihah. Wallahu taala a'lam. Hadza hukmul imam wal munfarid. Ini adalah hukum bagi seorang imam dan seorang yang sholat sendirian. Jadi kan sholatnya berarti dia sendirian bersama imam dua. Seorang makmum, fa in kanatis shalatu sirriyatan wajabat alaihi al-Fatihah. Apabila
Adapun jika kondisinya bagi seorang makmum, apabila dia sholat sirriyah itu apa sih? Duhur, asar. Sholat duhur, asar itu sirriyah. Wajibat alaihil Fatihah, maka dia wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Wastahib balahu surah, dan disunahkan untuk membaca surat selain surat Al-Fatihah. Ini kalau sholatnya sirriyah, sholatnya seperti duhur dan asar. Wa in kana qira'atu surah, apabila seandainya sang makmum tadi mendengar bacaan imamnya terdengar jelas, maka dimakruhkan bagi sang makmum tersebut untuk membaca surat selain surat Al-Fatihah. Jadi dia cukup aja mencukupkan diri untuk membaca surat Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah itu ikut bacaan imam dengan catatan bacaannya itu terdengar. Wa fi wujubil Fatihah, dan dalam apakah dia wajib ketika sholat dia posisinya wajibkan. Wathani, dan pendapat yang kedua tentang membaca Al-Fatihah di sholat jahriyah itu adalah la tajib. Jadi ada dua qaul, tapi yang lebih tepat adalah tetap wajib untuk membaca Al-Fatihah imam, tetap wajib. Karena Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab atau bi Ummil Kitab. Itu seperti di mazhab Syafi'i. Tapi ada sebagian beliau mengatakan di kitab beliau Sifat Sholat Nabi, kalau posisinya dia makmum kemudian sholatnya jahriyah, maka dia tidak perlu membaca Al-Fatihah, cukup bacaan imam. Dan ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi yang lebih tepat adalah tetap kita berusaha untuk membaca surat Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa in kana la yasma'ul qira'ah, kemudian Imam Nawawi melanjutkan, dan apabila seandainya sang makmum tadi tidak mendengar bacaan sang imam, makmumnya tidak dengar bacaan surat imam di surat selain Al-Fatihah, fasahih kalau seandainya kalau seandainya sang makmum tersebut tidak mendengar bacaan imam, sholatnya itu misalnya mati lampu, bacaan imam nggak terdengar, atau ketika sholatnya misalnya jamaahnya banyak, kalau yang jamaah shaf yang belakang belum tentu terdengar, walaupun terkadang pakai sound system, terkadang tidak terdengar. Nah, seperti itu. Kan la tajibul Fatihah, ada juga yang mengatakan bahwasanya tidak diwajibkan untuk surat selain Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Watajib, kemudian kita lanjutkan, watajibul qira'atul Fatihah nikah baru tahun lalu, nikah tanggal 3 Januari 2021, kemarin tanggal 18 Februari meninggal 2022, padahal anaknya kelahiran itu tanggal 8 Januari 2022. Anaknya belum ada 2 bulan, hampir 2 bulan meninggal. Anaknya itu kembar, cowok cewek. Masih belum lama nikah, baru setahun nikah, punya anaknya baru sebulan lebih seminggu meninggal. Masih muda, sama anak gitu anak. Sakit. Sakit DB. Temannya Junji, antum tahu Junji ya? Jadi sering kan antum ada kelasnya Junji kan? Junji kan artis, dan itu termasuk sahabat anak, partner main bola, masak,
jajan, jalan-jalan, pokoknya di Madinah. Kamarnya sering anak tumpangi buat tidur ketika di Madinah. Nah sering tidur di kamar dia. Rahimahullah ta'ala. Akhir jam 2 kemarin. Jam 2.16 meninggal gitu. Paginya jam 6 atau jam 7 dapat kabar Ustadz Syuhada Bahri meninggal. Anda tahu Ustadz Syuhada Bahri? Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia periode 2007-2015. Itu kalau aktivis dakwah tahu Allah Ustadz Syuhada Bahri. Beliau ketika dakwah itu sampai ke pelosok Papua, pelosok Sulawesi, Indonesia itu udah diubek-ubek sama beliau. Bahkan dia cerita pernah ngomong, saya Timor Leste itu gang-gangnya aja apa? Gang Timor Leste sebelum lepas sama Indonesia tahun 99. Kayak apa? Karena saya sering ke sana. Timor Leste itu udah kayak kampung saya. Rahimahullah ta'ala. Kemudian jam 10 dapat kabar adik kelas anak meninggal. Masih muda, jauh lebih muda daripada anak. Itu aja angkatan anak ketika mondok. Anak ketika mondok dia anak kelas 1 SMA. Kalau nggak salah dia itu kelas 1 SMP, beda 3 tahun. Masih 24 atau 23 umurnya. Sudah 23. Tapi alhamdulillah sudah nikah, sudah punya anak. Ini masih muda, 23 tahun. Jadi ajal itu nggak ada yang tahu. Nah kita lanjutkan. Semoga Allah merahmati mereka semua. Amin. Wa amma qira'atul Fatihah fi shalatin nafilah. Adapun membaca surat Al-Fatihah ketika seseorang sedang melaksanakan salat nafilah, salat sunnah, fala budda minhu, maka harus dilakukan. Wahtalafa ashabuna fi tasmiyatiha fiha. Faqala al-qaffal tusamma wajibah, wa qala sahibuhu al-qadi Husain tusamma syartan, wa qala ghairuhuma tusamma ruknan, wa huwa al-adhar wallahu ta'ala a'lam. Nah, adapun dalam perkara membaca surat Al-Fatihah ketika sholat sunnah, mereka sepakat bahwasanya harus dikerjakan, harus dilakukan. Tapi para ulama dalam mazhab Syafi'i ini berbeda pendapat, pandangan tentang membaca Al-Fatihah di sini itu namanya apa? Masuk bab apa? Sebagian mengatakan bahwasanya seperti Imam Qaffal, membaca Al-Fatihah di sini wajib sholat. Ada yang mengatakan juga waqala sahibul qadi, ada juga Al-Qadi Husain. Ini salah satu qadi di mazhab Syafi'i. Ini masuk ke syarat sholat. Waqala ghairuhuma, dan ada juga di kalangan para ulama mazhab Syafi'i selain mereka berdua, membaca Al-Fatihah di sini ketika sholat sunnah namanya adalah rukun sholat. Dan ini adalah pendapat yang lebih tepat dan lebih mendekati kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bisa dicek di kitab Al-Majmu' jilid ketiga halaman 273. Nah, bagaimana dengan seseorang yang tidak bisa, misalnya seseorang itu tidak bisa membaca Al-Fatihah? Ada nggak kira-kira orang ketika sholat nggak bisa baca Al-Fatihah? Nih ya, ini hukum sholatnya bagaimana? Padahal kita tahu membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat. Membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat. Wal ajizu anil Fatihati fi hadza kullihi ya'ti bi badaliha. Kalau seandainya seseorang itu tidak bisa membaca Al-Fatihah pada sholat-sholat tadi, sholat wajib, sholat sunnah, kemudian sholat jenazah, dia tidak bisa membaca Al-Fatihah karena mungkin tidak hafal Al-Fatihah. Apalagi Al-Fatihah kan 7 ayat. Nah itu misalnya dia nggak hafal Al-Fatihah, tapi dia
dihafal terikul, kul huwallahu ahad, Allahu somad. Nah, maka bisa diganti dengan ya'ti bi badaliha. Dia bisa dengan gantinya. Gantinya maksudnya di sini adalah yang setara. Al-Fatihah itu kan 7 ayat, yang cari yang 7 ayat atau yang yang kira-kira bacaannya itu kadarnya sama. Faya qara'u bi qadriha min ghairiha minal Qur'an. Maka diganti dengan selainnya yang kira-kira kadar bacaannya itu seperti Al-Fatihah, ya yang 7 ayat atau yang lama bacaannya seperti Al-Fatihah. Antum kalau membaca Al-Fatihah berapa menit? Nyampe semenit. Sekitar semenit lah, nah, anggap aja semenit. Jadi kira-kira cari yang bacaannya itu bacanya semenit. Monggo idza zulzilatil ardu zilzalaha bisa. Iya, zulzilatil ardu. Bisa. Fa illam yuhsin, atau kalau seandainya ternyata dia tidak bisa juga, Al-Fatihah ternyata nggak hafal, surat selain Al-Fatihah nggak hafal. Misalnya dia baru masuk Islam, kemudian karena baru masuk Islam, adzan sholat, dia tetap wajib sholat. Nah, dia sudah masuk Islam, nggak bisa Al-Fatihah, nggak bisa selain surat Al-Fatihah, maka diganti dengan walam yusin ata bi qadriha, maka dia diganti dengan yang kira-kira kadarnya sesuai kadar bacaannya itu sama seperti Al-Fatihah, diganti dari seperti dikir-dikir, katasbih wa tahlil wa nahwihima. Jadi bisa diganti dengan tasbih subhanallah, la ilaha illallah, kira-kira sama, kadar bacaannya sama. Fa'il lam yuhsin, kalau seandainya nggak bisa sama sekali, Al-Fatihah nggak hafal, kemudian selain Al-Fatihah nggak hafal, tarikul nggak hafal, dzikir juga nggak ngerti misalnya. Ini kira-kira ada nggak orang seperti ini? Malam. Mungkin kalau kayaknya kalau mu'alaf itu mungkin mu'alaf yang ada di pelosok sana mungkin. Subhanallah juga nggak hafal. La ilaha illallah subhanallah apa maka ketika seperti itu nggak bisa. Fa'il lam yuhsin syai'an, kalau seandainya dia nggak bisa sama sekali, waqafa biqadril qiraati summa yarka'u wallahu ta'ala alam. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau nggak bisa Al-Fatihah, nggak bisa bacaan surat selain Al-Fatihah, tarikul misalnya nggak bisa, dikir-dikir juga nggak bisa, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah tidak bisa, maka dia cukup dengan waqafah, dia berdiri, diem, kira-kira kadarnya itu sama dengan bacaan Al-Fatihah. Setelah kira-kira sudah mencukupi, langsung dia ruku. Wallahu ta'ala alam. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada pertanyaan di sini akhwat sekalian? Lanjut. Ya. Jadi misal antum masbuk di contohnya pas di rakaat pertama udah mulai nih. Iya. Itu udah selesai baca Al-Fatihah. Nah, kita langsung ikut aja. Nanti kalau misalnya kata yang dibungkus pas sholat nanti kan berarti dia udah termasuk Al-Fatihah juga. Iya. Nah, itu tuh kira-kira apa dibaca pas lagi kita baca surat lain gitu. Nggak usah, tinggal ngikut aja, tinggal ikut. Itu tinggal ikut karena apa? Faidara kau kalian kak. Apabila imam itu sudah rukuk, maka kamu cepat segera rukuk. Nggak, bentar. Al-Fatihah itu rukun sholat sih. Karena kan baca Al-Fatihah dulu. Rukuknya nanti atau ketinggalan. Ya walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah misalnya seseorang itu mendapati imam itu rukuk, saya sudah dianggap dapat 1 rakaat atau tidak? Mereka sepakat kalau dapat rukuk, maksudnya rukuk itu adalah posisi antara seseorang dapat rakaat pertama atau tidak, itu pasti rukuk. Tapi mereka berbeda. Ada yang mengatakan dianggap mendapatkan rakaat, 1 rakaat ketika imam rukuk itu ketika dia sempat tumak ninah. Karena tumak ninah itu kan rukun sholat. Ya. Jadi misalnya dia sudah takbir kan Allahu Akbar. Jadi misal antum masbuk nggak langsung ikut rukuk, antum takbir dulu Allahu Akbar.
Karena kan makna dari sholat adalah iftitahuha takbir. Pembukaannya adalah takbir. Jadi antum takbir Allahu Akbar, set, lalu ruku. Ketika antum mau ruku, imam sudah bangkit, berarti antum nggak dianggap dapat satu rakaat. Tapi kalau seandainya antum ruku sudah tenang, kira-kira antum sudah bisa baca gitu, subhanallah, berarti antum sudah dianggap dapat satu rakaat. Allah Ta'ala walaupun situ ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan intinya kalau mendapati imam sholat masih ruku, kemudian kita takbir, walaupun kita ketinggalan rukuknya, ketika kita mau ruku, imam sudah bangkit dulu, sudah sami Allah, dia mengatakan itu tetap dapat satu rakaat. Tapi yang lebih tepat ya, antum harus apa? Tumakninah. Karena tumakninah itu juga rukun sholat. Jadi kira-kira antum ketika dapat rukuknya itu tenang atau enggak? Minimal subhanallah, subhana rabbiyal apa? Azim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi antum langsung ikut imam. Enggak nunggu sih, entar anak belum baca Al-Fatihah. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan lain? Buat ini saya istiftah yang Allah baik-baik ini. Ya. Buat istiftah sama itu kan di awal selesai. Ya. Kira itu dibaca sir atau harus dibilang itu awal sama istiftah. Dibacanya sir. Sir. Itu bukan interaktif. Bismillah ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sir. Saya habis al-baini selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini ada perbedaan. Ya bismillah ala kulli hal. Bismillah itu, tapi kalau antum cek di mushaf, bismillah itu kan ayat pertama. Kenapa kok perbedaan? Ada imam satunya itu bismillahnya dijaharkan, satunya enggak. Itu karena beda pendapat. Menurut Imam Syafi'i, bismillah itu ada ayat pertama surat Al-Fatihah. Sedangkan menurut imam yang lain, mazhab yang lain, 3 mazhab, Al-Fatihah, bismillah itu bukan ayat pertama, sebagaimana bismillah pada surat-surat selain Al-Fatihah. Nah, permasalahannya berarti Al-Fatihah itu ayatnya cuma 6? Enggak. Semua ulama sepakat Al-Fatihah ayatnya 7. Kalau yang tidak masukkan bismillahnya, tujuhnya yang mana? Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Jadi potong. Jadi ayat ke-7 ketika antum cek mushaf, ayat ke-7 itu bagi yang berpendapat bahwasannya bismillah bukan termasuk Al-Fatihah, itu yang ke-7 itu 2 ayat. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Asal mula perbedaan pendapatnya di situ. Tapi ala kulli hal, mau dijaharkan bismillahnya atau enggak, mau disirkan monggo. Itu permasalahan dalam bab ini itu wasit. Tapi ya terkadang ketika kita sholat di masyarakat, ya kita perlu bijak dalam mensikapi situasi permasalahan. Ya kalau di Indonesia kan NU Muhammadiyah gitu ya. Kalau antum imamin NU ya antum jahar. Kalau Muhammadiyah antum sir. Kecuali ya kalau ternyata Muhammadiyah itu udah tahu gitu loh. Sebenarnya itu beda pendapat aja. Gak masalah mau dijaharkan mau disirkan. Antum mau jahar nggak masalah. Karena ada sebagian kawan-kawan kita Muhammadiyah, setiap kita mengamalkan amalan yang dikerjakan orang NU, dikira kita NU. Padahal belum tentu kita NU. Belum tentu itu amalan NU. Lawang yang dikerjakan NU aja belum tentu mazhab Syafi'i kok. Iya kan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Silakan. Yuk kita masuk buat terakhir yang terakhir. Ya. Kita mau bangkit itu duduknya di rosal atau bawah. Sholatnya apa? Sir. Sholat.
Sholat enggak, maksudnya sholat berapa rakaat? Sholat siar atau jahar? Enggak, bukan sih atau Sholat juga apa? Sama aja. Sholat aja. Sholatnya itu berapa rakaat? Empat. 4. Ya kan, Jadi saya juga. duduknya Aduh. antum ketinggalan berapa rakaat? Satu ya. 1. Ya antum ikut imam. Pendapat yang paling enak itu sebenarnya ikut sholatnya imam. Terlepas ya, kan ada sebenarnya ada beda pendapat. Jadi kalau beda pendapat itu ketika sholat yang 2 rakaat, kayak contohnya sholat subuh. Sholat subuh. Kalau Imam Syafi'i rakaat, jadi tahiyat di sholat subuh itu duduk Tawar. apa? Tawarruk apa iftirash? Iftirash. Jadi iftirash itu kan lantai jadi pangkuan kan, jadi dudukan. Tapi kalau tawarruk kan kaki kita jadi dudukan. Nah kalau Imam Syafi'i berpendapat itu sejatinya adalah duduknya iftirash. Karena apa? Tahiyat terakhir. Itu tahiyat terakhir. Imam Ahmad enggak. Imam Ahmad itu tahiyat pertama. Oh. Jadi duduknya tawarruk. Tapi sebenarnya paling enak itu ngikuti imam. Jadi imamnya kira-kira tawarruk apa iftirash ya antum ikuti. Tapi kalau anak imam ya. Kalau anak imam, anak lebih condong. Anak pribadi dari yang anak tahu itu duduknya adalah tawarruk bukan iftirash. Duduknya adalah tawarruk bukan iftirash. Tapi kalau antum iftirash monggo. Kalau sholat maghrib kan? Sholat maghrib kan ya pertama tawarruk, kedua iftirash. Ini ada 2 rakaat. Di sholat 2 rakaat. Ada juga yang di masjid jamaah yang pas sholat maghribnya Pakai kursi. Ya ada juga, memang ada. Jadi tawarruk. tasyahud pertama dan tasyahud kedua semuanya iftirash. Begitu juga ada yang sholat 2 rakaat. 1. Jadi kalau yang lebih menguatkan tawarruk, karena memang sejatinya adalah itu tahiyat pertama dan ditambah hadis-hadis yang lain. Wallahu taala. Jadi antum tinggal ngikuti imam. Kalau antum tahu biasanya imam ya antum ikut. Hadis Anas kan enggak? Anas mengatakan Rasulullah SAW di akhir hayatnya kunut. Tapi Abu Hurairah mengatakan memang Rasulullah SAW wakana yaqnutuna fil fajri. Kemudian Rasulullah setelah itu enggak kunut lagi sholat subuh, ya antum ikut kunut aja. Angkat tangan aja. Bahkan anak kalau sholat subuh anak berpendapat kunut subuh itu bid'ah. Ya bid'ah. Tapi kalau misalnya imam kunut ya saya ikut kunut. Karena apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma. Dan itu nggak salah. Nggak salah. Kecuali kalau antum imam harus memutuskan apa yang. Dan sedangkan kunut di subuh, kunut subuh itu kan memang ada hadisnya. Walaupun ada yang mengatakan di situ yang tepat adalah kunut subuh. Kalau sebagian ya teman-teman kita itu kan kunutnya di setiap sholat. Setiap sholat itu maksudnya dikit-dikit kunut, bukan hanya subuh. Isya juga kunut, nggak ada sebab. Pantes yang di masjid apa? Siapa enggak? Karena kan hadisnya itu riwayat Tirmidzi. Sholat isya. Wakanu yaqnut. Siapa ya? Wakanu Rasulullah SAW yaqnut. Atau kamu kalau Rasulullah SAW intinya hadisnya begitu. Dan Rasulullah SAW ketika sholat beliau melakukan kunut tanpa dibarengi, tanpa disitu ada taklif sholat apa. Tapi ketika kita cek riwayatnya, wakana yaqnutu fil fajri, dia sholat kunut di fajar. Tapi itu dilihat dari hadis yang lain, memang Rasulullah dulu kunut kemudian tidak, seperti hadis Abu Hurairah. Allah taala. Di sini nggak kunut ya? Enggak. Mama dia. Rafi kunut nggak di rumah? Enggak. Antum di pondok nggak kunut? Di Islam. Hah? Tergantung imam ya. Kalau Islam tuh kayaknya kunut sana tuh kayaknya.
tidak mempekerjakan. Kayaknya kunut sepertinya. Kalau di kampung anak nggak pernah kunut kan? Di kampung anak nggak pernah kunut. Di anak di Saudi ketika di Madinah kunut itu ketika ada masalah-masalah tertentu kayak tragedi bencana itu baru kunut. Nazilah. Kunut nazilah, dan itu kunut nazilah semua sepakat boleh. Dan Saudi di kunut ketika itu, ketika misal taraweh enggak. Kalau di kita kan setiap taraweh kunut gitu, ya nggak harus. Ya kecuali kalau masjid-masjid tertentu enggak. Tapi yang tradisional biasanya kunut. Allah Taala. Ada pertanyaan lain? Silakan. Imam Nawawi masalah kunut Anda kurang tahu. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'i Anda nggak ngerti. Kunut itu sebenarnya kan jatuhnya bukan di kaul Syafi'i, Syafi'iyah. Oh, Itu setahu Anda tuh Syafi'iyah. Imam Syafi'i Anda kurang tahu. Jadi yang dianggap madhab Syafi'i itu nggak semuanya pendapat Imam Syafi'i. Kan jadi kan ada, anak pernah ngomong ya, ada dua ulama Syafi'iyah. Itu kalau kedua ulama tersebut sudah sepakat dalam satu hal, itu dianggap madhab Syafi'i. Imam Nawawi dan Imam Romli. Itu kalau sudah bersepakat, ya sudah, itu jadi madhab Syafi'i. Pasalnya itu enggak. Allah Taala. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Nyambung pertanyaan tadi, maksudnya itu kita kan sholat 4 rakaat, seharusnya duduk terakhir. Ini kita dalam keadaan masbuk. Ya. Seharusnya kan iftirosh. Ya. Kita kan mau bangkit. Ada sebagian orang itu duduknya tawaruk di tahiyat terakhir. Ya. Padahal imam iftirosh, tapi dia tawarruk. Sebenarnya yang lebih tepat adalah dia tetap ikut iftiroshnya imam. Karena memang tadi dia kan rakaat ke-4 dan yang dia ganti adalah rakaat 1, 2 dan sebagainya. Allah Taala. Yang tepat adalah tetap ikut imam. Walaupun sejatinya di hak dia kan nggak duduk. Kalau dia misalnya ketinggalan 1 rakaat ke-4 imam kan rakaat ketiga dia, pasti dia nggak duduk. Tapi dia tetap disuruh untuk duduk. Artinya apa? Ketika dia disuruh untuk duduk, dia juga harus mengikuti duduknya imam. Allah Taala. Jadi duduknya imam.